Halo, selamat malam semua. Salam bahagia, sehat, dan sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua, ya, tentu dalam kondisi yang um, pandemi yang luar biasa hari ini, kita tetap semangat belajar, ya, tetap punya spirit untuk mau memperbaiki diri dan berjuang lebih baik. Dan malam hari ini ketemu lagi bersama saya Frankie di IG Live Talk Meta, dan tema pada malam hari ini berburu studi di China. Kita akan undang narasumber kita, namun sebelumnya saya akan perkenalkan siapa narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Henok Pradana, ya, seorang educational consultant dari Universitas Huaqiao, kalau tidak Huaqiao di China. Beliau sangat aktif sekali dalam pembelajaran Mandarin, dan mari kita undang beliau untuk hadir pada malam hari ini. Oke. Halo, 早安好，老师。大 Frankie，晚上好。Oke. 晚上好。 Halo, suara saya jelas, Pak? Bisa jelas sekali. 晚上好，大家晚上好。晚上好。你好。你好。Gimana Pak, kabarnya semua di rumah, sehat semua? Sehat-sehat. Pak Frankie gimana kabarnya? Iya, syukur Pak, saya juga sehat, dan apalagi dibentengi sama vaksinasi yang sudah didapat dari pemerintah secara free. Kami sebagai guru dapat vaksinasi juga Pak. Bapak sudah vaksin juga? Sudah kedua. Sudah ya? Sudah kedua. Ya. Sudah kedua? Oke. Ada ini Pak, keluarga yang sudah kena juga Pak, seperti banyak beberapa guru juga keluarga ada yang kena, ada yang ini ya, kerabat-kerabatnya. Ada kerabat yang kena, ya. Ada kerabat yang kena. Teman-teman. Baik, malam ini sesuai dengan kesepakatan kita Pak, kita mau berbagi. Tentunya kami ingin meminta Bapak untuk berbagi cerita tentang bincang-bincang mengenai mencari studi di China ya Pak. Ya. Bapak sekarang ini aktifnya di Huaqiao University Pak ya? Huaqiao University. Huaqiao. Q itu dibaca J Pak Frankie. Jadi kayak Jakarta. J. Ya, Huaqiao Daxue University Daxue. Huaqiao Daxue. Ya, sip. Iya. Sudah berapa lama Pak di sana Pak? Di Huaqiao Daxue? Saya adalah perwakilan Indonesia sejak 2010. Jadi tahun 2010. Ya. Sudah 11 tahun ya Pak? Betul. Oke. Belajar ke China itu menurut Bapak kenapa ya kita harus belajar ke China sekarang ini? Boleh Pak kasih alasan yang kuat Pak? Sebenarnya alasannya cukup banyak. Tentunya salah satu alasan yang penting adalah hubungan Indonesia dan China atau Tiongkok dalam hal ini ya. Saya mendapatkan komentar dari rekan bahwa istilah tepat bahasa Indonesia untuk negara China itu adalah Tiongkok. Saya secara bergantian menggunakan istilah China karena China itu adalah bahasa Inggris. Tiongkok adalah bahasa Indonesia yang diakui oleh pemerintah, sebutan untuk Republik Rakyat Tiongkok. Nah, hubungan Indonesia-Tiongkok itu banyak sekali sekarang ini Pak Frankie. Jadi dalam bidang utamanya perdagangan, ya investasi, wisata, ya
kemudian kebudayaan, termasuk pendidikan. Ya, perdagangan dalam arti contoh Tiongkok membutuhkan banyak sekali barang-barang dari Indonesia. Ya, kopi, sarang burung, ya, kemudian seafood, hasil laut, investasi. Kita ketahui bahwa sebagai contoh paling gampang, investasi yang sangat terkenal adalah kereta api cepat antara Jakarta dan Bandung. Itu kan investasi dari Tiongkok ya. Kemudian sebelum Corona, wisatawan Tiongkok itu banyak sekali yang datang ke Indonesia, utamanya ya waktu itu ke Bali, ke Manado, ke tempat-tempat wisata terkenal di Indonesia banyak sekali. Dan pemerintah Indonesia Borobudur, memang, Pak, saya sering lihat. Iya, betul, Jogja. Sekarang banyak sekali. Betul. Oke. Jadi aspeknya banyak sekali ya Pak, perdagangan, budaya gitu ya Pak. Kemudian teknologi juga ya Pak. Investasi ya Pak ya. Nah, di Tiongkok sendiri Pak, apakah masyarakat sana itu terbuka dengan masyarakat asing, khususnya dengan orang Indonesia sendiri? Justru mereka itu sejak era keterbukaan dan reformasi yang dimulai kira-kira tahun 80-an, jadi sudah berjalan kurang lebih 40 tahun, mereka itu mengundang orang asing datang untuk investasi. Sebaliknya mereka juga keluar, karena dengan makin meningkatnya perekonomian dan standar hidup mereka punya banyak uang kan, untuk jalan-jalan, untuk berwisata ke luar negeri. Jadi mereka sangat senang sebenarnya untuk bisa secara kebutuhan, secara ekonomi maupun secara non ekonomi, yaitu tadi wisata ke berbagai negara. Jadi kita ketahui sekarang ke Amerika, Eropa itu banyak dipenuhi oleh wisatawan Tiongkok ya. Ini saya kasih disclaimer aja, itu sebelum Corona ya. Sekarang ya tentunya masih belum bisa. Betul. Oke Pak. Nah kalau tadi kita juga banyak tahu bahwa Tiongkok juga sekarang bisa dijadikan negara yang cukup adidaya ya Pak. Terakhir saya dengar mereka menerbangkan roket ya Pak atau melepas satelit di luar bumi ya Pak ya. Iya. Betul ya, dengan teknologi seperti itu. Mereka sudah menerbangkan itu ya, rover ke Mars. Jadi beberapa saat setelah Amerika, giliran Tiongkok. Kemudian baru-baru ini juga mereka lagi membangun stasiun luar angkasa. Stasiun luar angkasa ada 3 astronotnya lagi tinggal di stasiun luar angkasa di luar sana. Oke. Nah, kalau begitu Pak, apakah universitas-universitas di Tiongkok itu sudah bisa punya ranking di dunia, Pak? Oh ya, saya rasa beberapa dari universitas di Tiongkok itu masuk dalam ranking dunia ya. Seiring dengan banyaknya investasi pemerintah Tiongkok di bidang pendidikan, riset, dan teknologi, tentunya itu sangat mendukung mereka untuk mengembangkan pendidikan maupun riset dan teknologinya, sehingga bukan hanya Tiongkok, tapi juga termasuk Hong Kong ya, kan Hong Kong juga bagian dari Tiongkok ya. Nah, jadi mereka memiliki ranking yang cukup tinggi, dan tiap tahun sepertinya makin naik ke atas. Oke. Kalau di tempat yang Bapak wakili hari ini, Huaqiao Daxie. Itu peringkat berapa Pak ranking di dunia? Mungkin saya lebih gampang menyebutkan ranking di China ya, di Tiongkok ya. China. Jadi di antara kurang lebih 1000 universitas yang terdaftar, Huaqiao Daxie ini dalam ranking kira-kira rating 80, jadi 100 besar. Wow. Ya. Wow, dari 1000 ya Pak? Dari kira-kira 10% lah ya, 10% teratas gitu. Baik. Kalau sekarang kita bicara
ini kan motivasinya sudah jelas nih Pak, investasi, perdagangan, bisnis segala macam ini China luar biasa hari ini. Teknologi, sains, budaya. Lalu kalau kita ingin studi di sana Pak, kira-kira apa saja yang kita harus siapkan Pak? Utamanya memang prestasi ya, prestasi akademis maupun non akademis, itu jelas ya. Akademis yaitu prestasi di sekolah, akademis bisa ekstrakurikuler, bisa olahraga, seni budaya dan lain-lain. Tapi yang salah satu syarat penting lagi yang harus dipenuhi adalah kemampuan berbahasa Mandarin, berbahasa Tionghoa. Karena mereka mempunyai satu tes yang mirip kayak TOEFL yang namanya HSK. Mungkin Pak Genggi sudah tahu pernah dengar ya. Hanyu HSK. Suiping Kaoshi HSK. Hanyu Suiping Kaoshi. Jadi seperti TOEFL tapi untuk bahasa Tionghoa. Ya. Oke, HSK ini berarti ada kayak TOEFL ya Pak? Ada maksudnya ada grade-nya gitu? Iya, jadi ada grade mulai grade 1 sampai grade level 1 sampai level 6. Nah, untuk masuk ke perkuliahan S1, jurusan-jurusan teknik biasanya diminta HSK level 4. Sedangkan untuk jurusan-jurusan level sosial seperti ekonomi, bisnis, pariwisata yang membutuhkan lebih banyak penggunaan bahasa itu biasanya diminta level 5. Oh gitu. Jadi kalau misalnya Pak, siswa itu tadi prestasinya itu harus dengan sertifikat atau rapot saja cukup Pak dari sekolah? Jadi biasanya untuk utamanya ini untuk mengajukan beasiswa Pak Franky ya. Ini salah satu topik beasiswa ya. Untuk para siswa-siswa kita maupun siswa-siswa lain tentunya ingin kuliah ke luar negeri dengan beasiswa kan. Itu memang Tiongkok kan memberikan dan Huaqiao University memang menyediakan bermacam-macam beasiswa. Utamanya untuk mengajukan beasiswa tersebut membutuhkan prestasi seperti yang tadi saya sebutkan, akademik, non akademik. Kalau akademik tentunya dari raport sekolah itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian dari sekolah memberikan surat rekomendasi. Jadi kampus biasanya percaya dengan surat rekomendasi dari kepala sekolah. Nah, untuk lomba-lomba kemampuan prestasi ekstrakurikuler biasanya dengan sertifikat Pak. Sertifikat lomba, ya keikutsertaan dalam lomba, keikutsertaan dalam ekstrakurikuler di sekolah maupun di luar sekolah. Oh gitu. Kalau lomba dan segala macam nggak harus dalam kegiatan membajukan budaya Tiongkok kayak biasanya kan ada kayak lomba-lomba itu enggak ya Pak? Nggak harus ya? Tidak. Jadi lomba olimpiade matematika, olimpiade fisika sebagai contoh ya. Kemudian olahraga, lomba basket, lomba yang sebisa mungkin punya prestasi lah. Punya prestasi baik level antar sekolah, menang lomba antar sekolah, kota Surabaya antar kota maupun apalagi kalau bisa level nasional maupun internasional. Oke. Lalu kalau misalnya tadi Pak HSK ya Pak ya, kalau misalnya dari Indonesia lulus SMA ya Pak ya, itu benar-benar zero Pak, tidak bisa Mandarin. Apakah masih bisa sekolah ke sana Pak? Ya. Kami mempunyai sebuah fakultas, yaitu Fakultas Bahasa Mandarin, sebagai salah satu dari berbagai fakultas di Universitas Huaqiao. Jadi Fakultas Bahasa Mandarin ini khusus untuk para murid asing yang perlu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Tionghoanya atau berbahasa Mandarinnya. Jadi kami ada program intensif selama 1 tahun. Jadi dalam setahun itu diharapkan
murid-murid yang mungkin sama sekali tidak bisa bahasa Mandarin bisa mencapai level 4 hingga level 5 dalam 1 tahun. Begitu. Oke, jadi ikut dulu yang fakultas bahasa tadi, ya, minimal setahun ya Pak, lalu ya, baru bisa ikut kuliah lagi milih gitu ya Pak? Lalu bisa masuk ke fakultas S1 yang mereka pilih, jurusan yang mereka pilih. Kalau berdasarkan pengalaman Bapak tadi di Hachao Tasya gitu Pak ya, Ya. itu ada banyak gak orang Indonesia atau siswa Indonesia itu yang mengikuti di fakultas bahasa itu dan akhirnya HSK-nya itu meningkat atau bisa diterima di universitinya Pak? Oh ya, ada pengalaman. Memang mayoritas bukan mayoritas ya, mayoritas murid Indonesia ya karena alasan lingkungan maupun di sekolah yang pelajaran Mandarinnya tidak banyak di Indonesia, sehingga mereka itu kebanyakan memang masuk dulu ke Fakultas Bahasa Mandarin, kemudian belajar di sana, bisa 1 semester, 2 semester, mencapai HSK 4-5 tadi. Nah, saat ini jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di kampus kami, di Xiamen maupun di Quanzhou, itu ada sekitar 300 mahasiswa Indonesia. Dari 300? Wow. 300 dari 30.000 total mahasiswanya. Oh, 10%? Oh enggak Pak, 1%. 1%. 10.000, 3.000 dan 10%, ya 1% lah. 1% ya. dari 30.000 itu adalah mahasiswa Indonesia. Memang utamanya mereka belajar bahasa Mandarin. Oh, karena itu yang banyak ditemui oleh murid-murid Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan dari ini Sian 689 nih, Memsian. Di S1 apakah ada guru yang mengajar dalam bahasa Inggris, Pak? Ada, Pak. Di kampus Bapak. Betul. Ini pertanyaan yang bagus. Memang mayoritas dari jurusan dan fakultas di Huaqiao Daxue itu dalam bahasa Mandarin. Tetapi kami juga mempunyai satu fakultas internasional yang selama 4 tahun perkuliahan menggunakan bahasa Inggris. Cuman jurusan-jurusannya tidak sebanyak yang menggunakan bahasa Mandarin. Ya, saya sebutkan saja di sini. Jurusan bisnis, jurusan accounting, finance, international business, pariwisata. Itu ada di fakultas internasional yang menggunakan full bahasa Inggris selama studinya 4 tahun S1 di China, di Huaqiao Daxue. Oke. Apa namanya Pak? Kalau misalnya nih Pak, ini kan HSK itu kan kayak TOEFL ya Pak modelnya Pak. Iya. Dan kita tahu mereka yang bisa lulus TOEFL dengan grade besar pun kadang-kadang Puheichang Chungwen gitu kan, Puheichang Ingwen gitu Pak. Belum tentu pasti dia bisa ngomong Mandarin, belum tentu pasti dia bisa think, bisa swo gitu kan Pak, bisa nulis, bisa dengar gitu Pak. Nah ini gimana Pak untuk language barrier-nya ketika mahasiswa Indonesia sudah lulus HSK tapi masih sulit itu Pak? Apa ada pendampingan Pak? Ya, makanya kenapa tadi saya menyarankan untuk belajar atau kursus Mandarin tersebut dilakukan di Fakultas Bahasa Mandarin kami di Xiamen, bukan di Indonesia. Kenapa Pak? Karena lingkungannya di sana itu lingkungan yang berbahasa Tionghoa, berbahasa Mandarin. Kalau kita kursus di Indonesia, di Surabaya, apakah tidak mungkin mencapai HSK 4-5? Oh mungkin, bisa. Karena itu juga tes yang bisa dipelajari, sama kayak TOEFL. Tetapi akan kemungkinan besar menjadi yang seperti tadi Pak Franky katakan, pasif. Bisa baca, bisa tulis, tetapi tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar dengan jelas. Nah, lain kalau kita belajar langsung di China, karena di China
Iya, Pak. Oh, ada gangguan dari internet. Kita tunggu ya, Ibu Bapak sekalian. Iya, oke. Pak, Pak Henok terputus nih sinyalnya. Kita tunggu ya, Ibu Bapak, ini terganggu dengan sinyal em, internet. Kita undang lagi Pak Henok Pradana. Oke. Halo, Ini terputus, Pak Pak. Franky. Halo, Maaf, Pak. Internet putus. terputus, Pak. Iya, iya, iya. Iya, Tadi ya, tadi dengar. oke. Ya, sudah. Nah, Sudah bisa jelas dengar. jelas. Tadi Saya ulang ya. tadi ya. Saya Tadi ulangi itu ya. ya diulang, Pak. Silakan, Pak. Kenapa harus di Jadi, Xiamen 1 tahun? kenapa kok harus belajar bahasa itu harus sampai ke China? Kenapa kok tidak Hmm. cukup belajar di Indonesia? Karena di sana belajarnya itu Senin sampai Jumat, pagi hingga sore. Jadi satu hari itu 6 jam di kelas dengan guru native, Senin sampai Jumat. Lalu di luar kelas, semua orang, baik di kantin, waktu kita beli makanan, kita keluar untuk shopping, di supermarket, naik bis, naik MRT, ya, tanya jalan, menanyakan hal-hal Semua. yang kita perlukan untuk kebutuhan hidup kita, semua menggunakan bahasa Mandarin karena orang China yang bisa berbahasa Inggris tidak banyak. Ya, mayoritas masyarakat umumnya adalah menggunakan bahasa Tionghoa atau Mandarin. Itu yang menyebabkan beda yang sangat besar antara belajar Mandarin di Indonesia dan di Fakultas Bahasa kami. Oke, jadi garansinya lebih apa ya, Pak? Optimal ya, Pak, karena di lingkungan yang di lingkungan tadi, Pak. Cuman kalau misalnya nanti kalau dia di kosnya atau apartemennya itu gabung sama orang Indonesia sendiri itu juga jadi masalah juga ya, Pak. Kadang-kadang ya. Itu memang satu komitmen ya, Pak Pengki, dari murid yang bersangkutan. Kalau memang dia berkomitmen atau berniat untuk cepat menguasai bahasa Mandarin secara fasih, dia akan memilih untuk tidak tinggal satu dom atau satu kamar asrama dengan orang Indonesia. Dia akan pilih dengan teman-temannya yang dari negara lain, karena kami mempunyai 5.000 mahasiswa asing dari 30.000 tadi. 5.000 adalah mahasiswa asing dari 40 negara. Jadi ada yang berwarna-warni, warna-warni kulitnya maupun warna kulitnya. Jadi mau milih dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika ada. Jadi saran saya adalah jangan satu dom atau satu kamar dengan orang Indonesia. Ya. Jadi kalau dia tidak satu kamar dengan orang Indonesia, dia akan belajar bahasa dan budaya lain gitu, Pak ya? Betul sekali, itu juga memperluas dia punya wawasannya. Iya. Ini banyak yang bertanya nih, Pak. Bu Stefani tanya, Pak. Bu Stefani tanya, kursus HSK di Surabaya ada di mana aja, Pak? Apakah Huajau juga ngadain di Indonesia, di Surabaya? Kami memang tidak mengadakan karena kami bukan tempat kursus bahasa. Kami lebih menyarankan murid-murid pergi langsung ke Xiamen karena tadi faktor lingkungan tadi. Tetapi jika orang tua ingin belajar di Surabaya, itu banyak sekali kursus-kursus Mandarin yang terkenal, yang populer di Surabaya yang menyediakan kursus HSK untuk mempersiapkan istilahnya HSK preparatory class gitu ya, kayak TOEFL preparatory class itu banyak sekali ya. Boleh Pak sebut mereknya Pak, beberapa Pak,
Oh, untuk referensi. boleh, boleh. Apa Mungkin aja yang Pak? mungkin saya nggak nyebutkan yang apa yang private ya. Mungkin yang di kerjasama antara universitas di Tiongkok dengan Hmm. Universitas Negeri Surabaya yang disebut dengan Pusat Bahasa Mandarin. Jadi mereka memang Oh ya ya ya. bekerja sama Hanpan. mengirim. Ya, Hanpan. Mereka mengirim Hanpan. guru-guru native dari China, dari Tiongkok sana untuk memang mengajar masyarakat Indonesia belajar bahasa dan budaya dengan UNESA. Jadi alamatnya di itu di sebelahnya kantor PDAM Surabaya di Jalan Oke oke. Muslim, Iya stasiun iya. Gubeng sana. Di sana Iya, Pusat Bahasa Mandarin. Met, Metaschool pernah kontak ke Hanpan untuk nanyain Lause, ada Ya, kalau Lause dari luar bisa datang ke Meta, bisa kasih kayak apa jadi guest speaker gitu Pak. ya, ya betul. Ah, iya iya Ya, iya iya. Oke ya, Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Feni. ya. Di Hao dari Hao itu ada ini nggak Pak desain jurusan desain Pak? Hua Desain, Chao sorry. Ya. desain komunikasi visual, interior Ya, design, ada, iya, ada, nah, ada ya. ya, Oke. ada. Itu HSK-nya minimal berapa, Kak? Pak, kalau ke Kalau jurusan itu? desain begitu Pak Franky, itu kan lebih Mm-mm. banyak membutuhkan kemampuan skill ya, skill. Jadi Iya, kemampuan iya. bahasanya mungkin tidak terlalu, itu HSK 4 sudah bisa, Oh, HSK 4. HSK 4 ya. Jadi Oke, oke, jurusan oke. teknik, saya bilang ya, jurusan teknik, jurusan-jurusan yang menggunakan lebih banyak kemampuan skill kayak komputer, science, Hmm, kemudian apa, tadi teknik hmm, sipil, arsitek, hmm, yang desain-desain begitu, itu HSK mm-mm. 4. HSK 4 ya. Yang medis, yang susah itu ya, Pak. Medis ya, farmasi. Kedokteran, kemudian kayak international relation, eh, Oh, marketing, ya itu kan harus buat iya. buat, buat Bisnis ya. laporan, Iya, presentasi, iya. nah itu perlu HS Hmm, kemampuan bahasa yang lebih fasih, ya perlu HSK oke, 2. Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Shen. Em, Kalau masuk internasional sama masuk ke yang apa Pak, yang bukan internasional, ya, itu sama nggak Pak syarat-syaratnya? Oke, kalau yang masuk yang fakultas internasional yang menggunakan pengantar bahasa Inggris, bedanya adalah dia tidak perlu HSK. Dia perlu Oke. TOEFL atau IELTS, ya, karena ini Oh kan ya, ya. kuliah menggunakan bahasa Inggris. Dosen-dosennya juga campuran antara dosen-dosen asing, native speaker, maupun dosen-dosen dari China, dari orang China yang sudah kuliah ke Amerika, ke negara-negara Barat. Jadi memang tidak perlu HSK, cukup TOEFL atau IELTS untuk yang fakultas internasional tadi yang menggunakan bahasa pengantar Inggris. Oke. Ini jadi cuman IELTS, TOEFL ya Pak ya? Ya, atau TOEFL, ya salah satu. Itu ada minimal berapa Pak? Minimal grade-nya, TOEFL-nya berapa ratus, IELTS-nya TOEFL berapa? 550, TOEFL 550, IELTS 5,5. IELTS 5,5. Oke, oke, oke. Nah, tadi saya juga tertarik kalau masuk ke misalnya ke teknik atau desain ya Pak, selain tadi raport, nilai, apakah ada tes sendiri dari Huaqiao-nya misalnya apa tes gambar untuk kamu apa untuk yang desain atau ada tes wawancara atau apa Pak? Sebenarnya bukan tes, tapi mungkin pada Hmm. saat apply itu menyertakan portfolio. Umpama dia Oke. anak yang bersangkutan punya pengalaman menggambar, senang menggambar atau apa yang lain ya, itu bisa Hmm. disertakan dalam bentuk CD atau dalam bentuk file, diberikan sebagai bahan pertimbangan. Hmm. Oke, lalu kalau ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ya, VV ya, saya panggil Ibu aja semua yang ya. wanita ya. Untuk tingkat guru sebagai lause gitu ya, Pak Henok, dia lause, dia pengen bisa sekolah by research Pak, misalnya kerjasama dia mau meneliti atau dia mungkin studi banding itu dapat beasiswa atau bisa apply gimana Pak?
Maksudnya Ibu VV ini adalah seorang Laos di Surabaya. Iya, ya, guru Mandarin ya betul. Ingin meningkatkan Mandarinnya. Terus Kalau menurut itu saya, bisa. VV Laos, silakan mengajukan untuk mendaftar di S2 kami, program master. Karena kami ada program master sampai hingga S3. Jadi karena bukan hanya untuk sekedar studi banding, kami ada program-program pendek, training, studi banding pada saat sebelum corona itu bisa pergi ke sana untuk melakukan training, pelatihan maupun studi banding. Kami menerima dengan senang hati, apalagi kalau bisa pergi dalam rombongan 15 orang seperti kayak kalau umpama guru-guru Meta School ingin berkunjung studi banding bisa Pak, bisa diatur. Nah, untuk VV Laos khususnya silakan apply S2 saja. Kami juga punya program S2 di bidang bahasa Mandarin. Wah, ini menarik kalau Huaqiao Daxue bisa jadi sister school juga bagus buat Meta nih. Bisa Pak. Dengan senang bisa hati. Ya, dengan senang hati ya. Oke, apa Pak? Ada pertanyaan ini banyak nih malam hari ini karena banyak yang tertarik dengan sekolah studi ke China nih Pak. Ibu Stefani bertanya lagi Pak, apakah memilih jurusan itu ada sesuai dengan kotanya? Misal di Xiamen itu bagusnya tentang farmasi misalnya Pak ya. Di Guangzhou bagusnya perdagangan, mungkin atau ada nggak Pak seperti itu Pak? Ya, tentunya itu ada pengaruhnya dan pengaruhnya cukup besar Pak. Huaqiao Daxue itu kan di kota Xiamen dan kota Quanzhou di provinsi Fujian. Ya, kota Xiamen sendiri adalah salah satu dari 4 kota yang merupakan special economic zone, kawasan ekonomi khusus selain Shenzhen dan Zhuhai. Jadi pada saat tahun 80 era waktu Bapak Deng Xiaoping membuka China investasi dari luar, salah satu kota yang dibuka untuk asing itu adalah kota Xiamen. Jadi perdagangan internasional di kota Xiamen sangat-sangat maju. Ya, selain perdagangan, kedua adalah wisata, Pak. Karena kota Xiamen itu adalah kota wisata yang sangat terkenal di China. Jadi banyak sekali turis-turis maupun wisatawan domestik internasional yang datang ke Xiamen tinggal menikmati keindahan kota Xiamen. Sebaliknya kota Quanzhou yang berjarak 1 jam perjalanan dengan mobil dari Xiamen ini adalah kota bersejarah. Jadi kota yang mempunyai kultur yang sangat lama, kota historis yang sangat terkenal, yang merupakan titik di mana kalau Pak Faringki pernah dengar Admiral Cheng Ho, Cheng Ho, ya. Cheng Ho, yang sering melakukan perjalanan ke Asia Tenggara, dia berangkatnya adalah dari kota Quanzhou. Quanzhou. Jadi tulisannya sama kayak tadi Huaqiao, Q-U-A-N, tapi dibaca dengan J. Quanzhou. Itu tadi sangat bagus. Jadi Xiamen kota dagang. Jadi secara nggak langsung menjawab pertanyaan Ibu Stefani. Fakultas ekonomi, fakultas bisnis pariwisata di Huaqiao University, Huaqiao Daxue itu mempunyai reputasi yang sangat baik, mempunyai reputasi yang sangat tinggi karena yaitu keterkaitan dengan industri perdagangan maupun industri pariwisatanya yang sangat maju di kedua kota ini. Baik Pak. Nah ini kalau berdasarkan pengalaman Bapak menerima mahasiswa Indonesia ya Pak, kira-kira dipersiapkannya kapan ya Pak? Data-data kemudian waktu harus mendaftar itu biasanya bulan apa dan pengumuman bulan apa sehingga mereka tahu persiapan kalau aku nggak diterima aku harus apa gitu Pak? Ya. Perkuliahan S1 di Tiongkok itu dimulai setiap bulan
maksudnya perkuliahannya ya, dimulai sekitar akhir Agustus, awal September. Akhir Agustus, awal September tiap tahun. Ya, deadline pendaftaran. Jadi deadline pendaftarannya itu biasanya adalah akhir Juni, akhir Juni hingga pertengahan Juni itu adalah deadline untuk mendaftar buat masuk di tahun ajaran baru, yaitu di akhir Agustus, awal September. Nah, persiapan untuk murid-murid Indonesia, kami sarankan lebih awal lebih baik, terutama untuk pemenuhan tes HSK tadi. Kalau memang ada keinginan untuk bisa langsung masuk ke S1 yang menggunakan pengantar Mandarin, Anda pada saat mendaftar harus sudah menyertakan HSK 4 atau 5 sesuai dengan jurusan yang Anda pilih. Tetapi kalau Anda belum mempunyai HSK atau HSK-nya belum mencapai HSK 4 atau 5, ya Anda akan masuk dulu ke Fakultas Bahasa Mandarin tadi yang seperti saya sebutkan, belajar selama setahun secara intensif bahasa Mandarin. Begitu. Oke Pak. Nah, ini kalau pertanyaannya begini Pak, peluang dapat beasiswa ketika kita HSK-nya ngambil di Indonesia sama HSK-nya ngambil di Xiamen, itu besar mana Pak peluangnya ketika ngambil S1-nya Pak? Ya, jadi HSK ini memang salah satu persyaratan Pak Franky, tetapi bukan persyaratan utama. Karena HSK cuma mengukur kemampuan berbahasa Mandarin. Ya, Huaqiao University tentunya ingin mendapatkan mahasiswa yang tidak hanya mampu berbahasa Mandarin dengan baik, tetapi juga mempunyai prestasi akademik maupun non-akademik yang tinggi. Begitu ya. Jadi selain HSK, itu tadi yang seperti yang di awal saya sebutkan, nilai raport selama SMA mulai kelas 1 sampai kelas 3, kemudian keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, akademik, jadi secara akademik kalau di sekolah maupun non-akademik, yaitu ikut ekskul, ikut kegiatan di luar sekolah, itu sangat penting sebagai pertimbangan untuk mengajukan beasiswa. Oke, ya ini ada pertanyaan lagi dari Bu Feni. Bagaimana dengan jurusan komputer, desain dan apa nih? AI, AI itu artificial intelligence Pak. Robotik itu ada Pak di sana di Huaqiao Taxie. Jurusan komputer. Jurusan komputer design sama artificial intelligence. Ya, ada. Itu kan termasuk jenis-jenis komputer ya, komputer engineering maupun komputer science. Ada. Dan komputer engineering dan computer science ini adalah jurusan-jurusan yang seperti saya katakan termasuk jurusan teknik. Jadi membutuhkan 4. Ya. Ada ya Pak ya. Kurang lebih ada berapa jurusan Pak di Huaqiao Taxie? Ada jurusannya puluhan Pak Franky. Begini deh, nanti saya berikan websitenya yang Bapak bisa lihat sendiri daftar jurusan-jurusan yang ada. Jadi termasuk jurusan-jurusan kayak musik dan tari, kemudian jurusan kedokteran, itu kami ada. Jadi boleh dibilang jurusan-jurusan yang umum yang ingin dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia, kami kebanyakannya itu ada. Oke. Baik, ini apa istilahnya komplit gitu ya Pak ya? Cukup lengkap lah. Cukup lengkap lah ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Mariani Suseno. Jurusan untuk wushu ada nggak Pak? Olahraga wushu. Sport education. Sport education, ya. Sport education, ya. Ada ya Pak ya? Sport management, ada. Program studi ke wusunya khusus ada? Wushu, Dan kungfu. Mungkin saya perlu tambahkan,
kita tahu bahwa di China itu, di Tiongkok itu ada aliran Shaolin ya. Ya, Shaolin, Shaolin. Pak. Ya, Shaolin. Shaolin yang di selatan namanya Shaolin, ada utara selatan ya. Yang utara itu di provinsi Hebei. Hebei di dekatnya Beijing sana. Yang di selatan itu justru di kota Quanzhou. Namanya Nanshan. Jadi kuil Shaolin yang di selatan itu justru di Quanzhou, di kota di mana kampus kami yang berada. Oke, ini sebentar Pak, saya baca pertanyaan dari Bu Dwi ini. Tadi kita sudah sebutkan bahwa Huaqiao Daxue itu sudah di urutan berapa Pak? 80 ya Pak ya? Dari 1000, kemudian secara umum di urutan 80, ya betul. Iya. Lalu itu termasuk Huaqiao Daxue itu private atau government Pak, universitinya? Ya. Jadi kami adalah universitas negeri. Oke. Makanya tadi di awal salah satu hal lain yang menjadi pertimbangan selain hubungan Indonesia Tiongkok yang semakin banyak, semakin erat, faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh para orang tua maupun murid untuk kuliah adalah biaya. Nah, Universitas Huaqiao adalah universitas negeri, sehingga kami mendapatkan banyak subsidi baik dari segi uang sekolah, asrama maupun beasiswa. Jadi kami mendapatkan banyak sekali benefit lah dari pemerintah Tiongkok. Ya. Oke, ini saya juga tertarik untuk mahasiswa yang aktif nih ya Pak. Saya kan pernah punya siswa waktu di Jogja, mereka keterima di Beijing Daxue sama beberapa di beberapa wilayah gitu Pak. Katanya mereka kalau presentasi atau kehadiran 100% itu dikasih uang gitu ya Pak ya? Ada hadiah gitu ya Pak? Maksudnya dari tidak universitinya. Tidak hadir terus, hadir 100% gitu Pak. Ya, itu mungkin ada, itu mungkin kebijaksanaan dari tiap kampus. Tetapi yang saya tahu di Universitas Huaqiao itu mereka memberikan cukup banyak insentif dalam bentuk cash ya, baik secara prestasi akademik maupun prestasi-prestasi lain selama berkuliah di China. Jadi itu termasuk tidak pernah bolos, itu kan sebenarnya satu prestasi. Ya, secara kemungkinan besar iya. Oke, jadi sangat loyal ya Pak. Ya, dia rajin kuliah. Oke. Nah ini ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Shen 689 nih. Pak, kalau misalnya kalau nggak beasiswa Pak, kira-kira bayar per tahun itu berapa? Kemudian tinggal atau apartemen ini kira-kira berapa Pak? Biar ada persiapan Pak. Ya, ini pertanyaan yang sangat penting untuk diketahui orang tua yang mempersiapkan biaya pendidikan putra-putrinya di luar negeri. Nah, saya sudah melakukan perhitungan secara gampang total yang dibutuhkan untuk kuliah di China selama setahun itu meliputi uang kuliah ya, saya sebutkan saja, uang kuliahnya itu antara 14 sampai 17 ribu yuan setahun. Jadi itu dikalikan dengan kira-kira sekarang ini kursnya adalah 1 yuan sekitar 2.250 rupiah. 14 sampai 17 ribu itu tergantung dari jurusan yang dipilih. Itu setahun Pak kuliahnya. Jadi antara saya anggap 2.000 ya, itu sekitar 30 juta hingga 37 juta uang kuliah setahun. Nah, kemudian asrama, ini asrama yang mungkin kita kaget kalau mendengarnya. Ya, asrama di Huaqiao Daxue itu dipisah antara mahasiswa lokal, mahasiswa Tiongkok, dan mahasiswa internasional. Jadi mahasiswa Indonesia kan dianggap mahasiswa asing.
mahasiswa internasional, itu dormnya beda ya. Jadi dengan fasilitas yang tentunya lebih bagus untuk mahasiswa asing. Nah, untuk yang sekamar berdua, jadi satu kamar berdua, itu setahun adalah 3.800 yuan. 3.800 yuan itu sekitar 8 juta setahun. 8 juta setahun. Jadi 8 juta kalau dibagi 12, itu sekitar cuman nggak sampai 700.000 sebulan. Iya. Sebulan itu yang sekamar berdua dengan fasilitas AC, kemudian WC di dalam, air panas, kemudian ada keamanan, karena sana sangat memperhatikan keamanan, utamanya mahasiswa asing yang dia harus perhatikan terjaga keamanannya. Jadi tiap gedung asrama itu ada security-nya yang jaga di bawah. Yang mereka juga tinggal di situ jaga 24 jam. Akses masuk, keluar masuk juga menggunakan keycard, kartu akses. Kemudian untuk yang sekamar berempat itu 1.300 yuan setahun. 1.300 yuan setahun. Jadi sekitar dikali 2.200 sekitar 4 juta ya. 3-4 juta. Nah, itu yang jurusan itu untuk yang asrama yang jurusan S1. Nah, sedangkan untuk yang belajar bahasa, jadi yang kursus selama setahun itu, kursus bahasa Mandarin intensif selama setahun, dormnya lebih mahal. Dormnya memang lebih mahal. Yang berdua adalah 5.600 setahun, 5.600 yuan, sekitar 12 juta, jadi 1 juta sebulan. Yang sekamar berempat itu 2.400. 2.400 itu mungkin sekitar 5 jutaan. Sekamar berempat selama setahun. Nah, selain itu, biaya apa lagi yang perlu disiapkan adalah ini, biaya hidup. Untuk makan, untuk transport, itu antara 1.000 hingga 1.500 yuan per bulan. Jadi antara 2,5 juta sampai 1.500 sekitar 3 juta per bulan untuk makan, transport. Jadi total, kemudian ada juga tentunya uang buku, kemudian ada asuransi. Pada saat pertama kali pergi ke Tiongkok tentunya harus mengurus visa, apply visa di konjen atau kedutaan Tiongkok di Indonesia. Kemudian cek kesehatan, yang awal saja, yang agak banyak mungkin yang cek kesehatan. Jadi total setahun yang perlu disiapkan itu dalam rupiah sekitar 100 juta. Kurang lebih 100 juta setahun. Itu sudah meliputi semua tadi. Itu bayar sendiri ya, dengan biaya sendiri, belum dihitung kalau mereka mendapatkan beasiswa. Oke Pak, nah bagi mereka yang tidak dapat beasiswa di awal ya Pak, apakah bisa mencari beasiswa per semester? Ada ya Pak? Ya. Tentunya bisa, karena beasiswa di Huaqiao Daxue itu memang berdasarkan prestasi. Jadi walaupun pada saat mendaftar menunjukkan prestasi yang sangat bagus sehingga mendapat beasiswa, karena beasiswa kami biasanya langsung uang kuliah selama 4 tahun, itu free. 4 tahun uang kuliah, jadi menyelesaikan S1 di uang kuliah, tapi itu pun direview, Pak, dievaluasi per tahun. Jadi kalau umpamanya tahun pertama sudah dapat free uang kuliah, tapi kemudian saat kuliah di China, di Huaqiao Daxue, nilainya drop, turun, tahun kedua dia mungkin tidak bisa mendapatkan beasiswa. Walaupun di awal dia sudah mendapatkan 4 tahun free. Tetapi bagi murid-murid yang pada saat mendaftar atau sudah diterima tanpa beasiswa, tetapi menunjukkan prestasi yang baik selama kuliah di Huaqiao, itu untuk semester berikutnya mereka masih bisa mengajukan beasiswa, karena beasiswa kami terdiri dari 2 macam, beasiswa untuk murid baru maupun beasiswa untuk murid yang sudah sekolah, yang sudah kuliah.
Jadi peluangnya itu tetap banyak untuk mendapatkan Oke. beasiswa gitu ya. Oke, ya Pak. Berarti itu ada minimal GPA-nya Pak ya? Sebenarnya nilai IP-nya atau GPA-nya itu kan tergantung dari rata-rata kelasnya. Ya, kalau Oh, kelasnya kelas. Ya, ya. karena mereka kan kuliah tidak dengan mahasiswa Indonesia saja. Kalau kecuali yang fakultas bahasa ya, yang belajar bahasa memang dengan orang-orang asing, orang-orang dari negara lain. Tapi kalau kuliah S1, mereka kan berkuliah bersama dengan mahasiswa Tiongkok, mahasiswa lokal. Nah, kalau rata-rata kelasnya itu GPA-nya tinggi, ya tentunya untuk mendapatkan beasiswa ya harus bisa di atas rata-rata. Begitu kan? Oh. Oke, oke. Jadi patokannya bukan standar angka tapi rata-rata ya Pak ya? Ya, angka di atas 3,5 ya pasti dapat. Kalau rata-rata kelasnya 3,8. Nah, Kita bisa lebih tinggi dari 3,8 kan. Nah, begitu ya. oh iya, 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 iya. Oke, lalu apakah ini juga beberapa mahasiswa yang aktif cenderung misalnya dia ikut organisasi kemahasiswaan, kemudian dia ikut organisasi apa istilahnya dalam kampus, itu juga punya predikat untuk dapat beasiswa, Pak? Tentunya, Pak. Tentunya. Apalagi kalau mereka membawa nama Universitas Huaqiao, umpama berlomba atau bertanding antar universitas di Fujian, Provinsi Fujian, maupun dalam level nasional, bahkan dalam level mungkin dalam level internasional, tentunya kampus akan memberikan perhatian, penghargaan dalam bentuk beasiswa, gitu ya. Oke, oke. Nah ini Pak ada pertanyaan lagi dari Bu Duari ini. Apakah dosen untuk mahasiswa internasional dengan mahasiswa yang bukan internasional itu dosennya sama atau berbeda Pak? Ya, jadi dosen yang non internasional tentunya karena bahasa pengantarnya pakai bahasa Mandarin. Macet Pak. Sebentar. Kita tunggu Ibu Bapak sekalian. Menarik sekali pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak sekalian. Ya Pak, tadi terputus Pak. Pak Henok. Bisa, Pak Franky. Halo. Ya kita tunggu. Sambil Ibu Bapak bisa menyiapkan pertanyaan lainnya yang mungkin juga diperlukan untuk persiapan para putra-putrinya untuk studi di China. Pak, keputus Pak tadi Pak. Iya, sudah bisa dengar. Maaf, ada koneksi. Jadi dosen-dosen yang menggunakan bahasa Mandarin memang 100% adalah dosen-dosen China, dosen Tiongkok ya. Tetapi kalau yang menggunakan bahasa pengantar Inggris, kami kombinasi antara dosen-dosen asing, native speaker dari Amerika, dari Inggris, dengan dosen-dosen China yang sudah menyelesaikan gelar doktornya di negara-negara barat. Jadi mereka fasih berbahasa Inggris. Oke. Nah, yang internasional dengan tadi prediksi kita kurang lebih 100 juta untuk pengeluaran tambah beasiswa itu Pak ya. Internasional juga harganya sama Pak? Untuk yang internasional lebih mahal. Lebih mahal, uang sekolahnya lebih mahal, lebih 10.000 lebih mahal. Jadi kalau tadi yang Mandarin kan paling mahal 18.000. Yang internasional 28.000. 28.000 setahun. Jadi kurang lebih 60 juta. 60 juta setahun. Tetap bagi saya tetap biayanya masih terjangkau lah, 60 juta untuk setahun. Jadi satu bulan kurang lebih kan 5 juta ya. Nah, sebulan 5 juta ya. Oke. Ini kepada Ibu Bapak kalau ingin buat pertanyaan silakan di kolom yang ada gambar bubble question-nya karena kalau di komen ini saya bacanya sulit. Oke, ini dari Ibu Stefani. Apakah mahasiswa bisa bekerja Pak di sana Pak? Nah ini menarik juga Pak. Ada beberapa negara melarang orang kerja ya Pak. Kalau di Tiongkok gimana Pak? Tiongkok? Di Tiongkok memang tidak diperkenankan kerja di luar kampus. Jadi kalau di dalam kampus silakan. Jadi kayak membantu dosen
membantu para mahasiswa baru Indonesia yang baru datang, silakan. Tapi kalau di luar kampus memang ketentuannya tidak diperbolehkan. Oke, di kampus pekerjaannya apa Pak biasanya Pak? Ya, seperti bantu di perpustakaan, bantu di lab, ya, bantu dosen maupun bantu para mahasiswa Indonesia baru yang baru datang. Itu kan kita butuh senior-senior untuk membantu teman-temannya yang baru datang ke China kan. Mereka masih belum kenal dan segalanya. Itu. Oh ya, kepanitiaan gitu Pak ya? Penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa gitu baru ya. Ini Pak, ada pertanyaan dari Wu Xiang Ying, tapi dalam bahasa Mandarin Pak, saya nggak bisa baca Pak. Ini full Mandarin ini, saya nggak ngerti ini nanya atau oh kayaknya ada tanda tanya nih, bertanya nih, tapi saya nggak bisa baca. Oke. Lalu Ibu Xiu, di Google Translate. Oh, waduh, agak repot ini karena pakai HP aja. Ini ada pertanyaan. Oh ini Pak, bisa daftar dari sejak SMA nggak Pak? Sekolah di Xiamen misalnya Pak. SMA pindah ke Xiamen gitu Pak, ke Chungkok. Maksudnya mulai SMA? Jadi SMP, naik SMP, pindah ke Chungkok SMA-nya, bisa Pak? Ini memang bukan bidang yang saya pahami ya. Betul. Tapi saya tahu ada sekolah internasional level SMA di Xiamen yang menggunakan bahasa asing. Itu seharusnya bisa terima. Coba cari di internet ya. Ya. Baik. Nah, ini tak terasa kita sudah di penghujung Pak. 2 menit lagi jam 8, tapi yang jelas ini ada satu pertanyaan, boleh Pak ya kita jawab ya Pak? Silakan. Oh, ini akan diterjemahkan oleh Wu Xiang Ying. Ternyata dia bisa bahasa Indonesia. Oke. Iya Pak. Nah, tadi kita sudah membahas banyak tentang strategi dan bagaimana kita mempersiapkan untuk studi di China. Ternyata di Chungguo, khususnya di Huaqiao Daxie itu sangat menghargai nilai raport siswa, betul ya Pak? Jadi para siswa yang ingin sekolah di Huaqiao Daxie itu nilai raport itu penting ya. Jadi nilai yang diberikan oleh sekolah ya Pak ya, bukan ijazah malah Pak ya. Ijazah nggak terlalu Pak. Ijazah misalnya kelulusan gitu? Ijazah perlu. Ijazah. Ijazah perlu untuk mendaftar, tetapi raport itu kan menunjukkan nilai perkembangan nilai dari dia kelas 1 hingga kelas 3 kan. Iya betul. Oke. Lalu kemudian tadi juga disarankan oleh Pak Henok bahwa ada baiknya yang bagi mereka yang belum bisa bahasa Mandarin bisa ambil ke pusat bahasa ya Pak. Kalau pusat bahasa beasiswanya lebih besar ya Pak kalau nggak salah ya Pak. Maksudnya lebih besar dalam arti kuotanya ya Pak ya. Ini saya kurang paham pertanyaannya. Oh ya, maksudnya kalau kita ini saya misalnya zero Cungun ya Pak ya, ambil ke pusat bahasa 1 tahun ya Pak, yang di Xiamen. Oh, fakultas bahasa, ya. Ya, itu ada beasiswa juga tuh Pak untuk pusat bahasa itu? Fakultas bahasa karena waktunya yang pendek, bisa 1/2 tahun, bisa 1 tahun. Justru fakultas bahasa kuota beasiswanya lebih sedikit Pak. Jadi kuota beasiswa lebih diberikan untuk yang S1 hingga S3. Karena kan jangka waktu mereka belajarnya lebih panjang, 4 tahun, 3 tahun. Sementara kalau kursus ini kan pendek sebenarnya. Mau 1 semester boleh, mau 2 semester boleh. Nah, setelah 1 semester, 2 semester, apakah mereka lanjut S1 di Huaqiao? Kan belum tentu, karena mereka sudah punya HSK dan mereka bisa kuliah ke universitas lain di Xiamen ataupun ke kota lain, gitu. Oke. Paham ya Pak ya? Jadi kursus bahasa ini justru ada, beasiswanya ada, cuman tidak sebanyak yang S1 yang bergelar.
Iya, iya, iya. Untuk biaya untuk 1 tahun itu kira-kira berapa Pak? Untuk yang pusat bahasa ini untuk belajar bahasa Mandarinnya? Itu 1 tahun yang intensif tersebut itu 10.000 Pak, 10.000 yuan. 10.000. Oke. 10.000 yuan. Dan mereka tidak hanya belajar bahasa, tetapi mereka juga belajar Budaya. mata pelajaran yang dibutuhkan di jurusannya. Jadi umpama dia mau Oke. apply jurusan teknik sipil, nah mereka akan diberikan pelajaran matematika, fisika, kimia dalam bahasa Mandarin. Jadi satu paket, tidak hanya belajar bahasa Mandarin saja, tetapi juga kemampuan fisika, kimia dalam Mandarin. Gitu. Oke. Kalau yang sosial ya beda. Oke, baik, jelas sekali apa yang disampaikan Pak Henok, dan ini membuat kita menjadi lebih terang benderang bagaimana studi di Cina itu tidak sulit, dan ternyata harganya pun atau biayanya pun itu masuk akal ketimbang kalau kita misalnya ke negara lain juga yang tentu lebih mahal. Tapi yang jelas kalau kita ke Tiongkok, sesungguhnya kita sudah lebih dekat ke masa depan dunia, karena Tiongkok sendiri luar biasa. Ketika pandemi pun kita tahu satu-satunya negara yang ekonominya tumbuh itu Tiongkok hari ini di masa pandemi ini. Artinya ada keseriusan negara ini dalam menangani pandemi dan juga dalam menata negara. Tentu ini dampaknya semua dari pendidikan yang mereka berikan kepada warga negaranya, juga mereka-mereka yang warga negara asing yang bersekolah di Tiongkok. Oke, Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Pak Henok sungguh-sungguh luar biasa memberikan kami pencerahan dan informasi. Suatu ketika tentu ini bukan yang terakhir ya Pak, kita bisa terus menjalin hubungan khususnya dengan Meta School. Karena Meta School juga kita mengajarkan Chungwan kepada siswa dari mulai preschool. Harapannya kita juga ada siswa-siswa yang bisa ke Huaqiao Taxie ketemu dengan Pak Henok juga di sana ya. Oke, selamat malam Pak. Terima kasih sekali. Sampai jumpa lagi. Oke. Oke, kita akhiri IG Live Talk.